Apakah teman-teman tahu ketika kita belajar itu ternyata kita nggak cuma belajar dari sekolah. Kenyataannya kita akan terus belajar selamanya. Tapi dari mana aja sih kita belajar? Dari sumber mana aja kita bisa belajar? Kalau kita kan nggak belajar cuma dari sekolah. Lalu lantas dari mana aja sih kita bisa belajar tentang semuanya? Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Abian Putra Wardana, dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi lagi, kita akan coba kuak lagi jiwa open minded kita. Jadi juga kita akan belajar, saya akan sharing mengenai pengalaman-pengalaman saya, dan juga pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai salah satu kata-kata, bukan kata-kata sih ya, tapi salah satu moto dari hidup saya, yaitu adalah belajar selamanya, bukan sekali atau 5 menit. Yang mana kalau kita kupas secara, kita akan belajar itu selamanya, bukan kita nggak akan cuman belajar di sekolah ataupun belajar dalam waktu yang singkat, tapi dalam hidup itu kita akan belajar selamanya, sadar atau nggak sadar. Oke, kita masuk aja pengantarnya dulu. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kita nggak akan belajar cuma dari sekolah, tapi kita bisa belajar dari banyak hal. Dari beberapa diantaranya itu adalah seperti saat kita interaksi sehari-hari sama orang di luar sana, terus sama mengerjakan proyek-proyek kelompok ataupun yang sekiranya membutuhkan sikap kerjasama. Di situ kita juga belajar bagaimana tentang mengontrol emosi, bagaimana mengontrol tentang kerjasama dengan orang itu sendiri. Contohnya juga adalah teman-teman mungkin tahu beberapa cara belajar, yaitu dengan visual, kinestetik, dan juga auditory, yang mana ketika kita melihat ataupun mendengarkan dari seorang ahli yang udah emang expert di bidangnya, kita dengan mengamati ataupun kita dengan hanya melihat, mengenal, itu merupakan proses belajar juga. Karena apa? Karena di otak kita itu akan memproses terlebih dahulu bagaimana seorang ahli ataupun seorang expert itu dapat melakukan beberapa hal yang belum bisa kita lakukan. Otomatis otak kita akan memproses nih bagaimana hal-hal yang baru atau informasi yang kita tangkap dari seorang expertise tersebut. Di situ kita udah mulai proses adanya namanya belajar. Dan mungkin teman-teman juga udah dengar dengan kata-kata pengalaman adalah guru terbaik kita. Jadi setiap hari itu kita dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda. Kita dihadapkan, misalnya nih, kita saat menghadapi kesulitan. Saat menghadapi kesulitan, otomatis kita akan belajar bagaimana memiliki sifat berani dan juga ketekunan. Ada juga yang bilang bahwasanya kita itu bisa belajar dari kegagalan, yang mana setelah kita gagal, otomatis kita akan merefleksi nih bagaimana cara kita berhasil untuk kedepannya. Bagaimana, apa sih yang harus kita benarkan untuk bisa berhasil dan juga agar terhindar dari kegagalan yang lain, seperti itu. Yang mana mungkin teman-teman tahu ketika kita mendengarkan kisah sukses ataupun motivasi-motivasi dari orang-orang sukses di luar sana, otomatis kita akan membawa wawasan baru bagi kita. Otomatis itu juga akan membawa perspektif yang berbeda bagi kita, insight yang berbeda, dan juga pandangan yang baru. Nah, dari beberapa hal tersebut bisa disimpulkan bahwasanya kita itu nggak cuman belajar dari bangku sekolah aja, tapi banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari. Tapi tergantung bagaimana kemampuannya teman-teman. Setiap individu itu bisa menyerap informasi ataupun ilmu yang dari banyaknya atau sekian banyak sumber yang beredar dari kehidupan kita ataupun pengalaman kita sehari-hari. Nah, lalu ada juga yang biasanya tuh udah membahas tentang pentingnya pola pikir bertumbuh, ataupun namanya itu, kalau namanya kerennya itu apa ya, growth mindset, yang mana pola pikir bertumbuh itu adalah keyakinan bahwasanya kita dari, yang mana growth mindset itu menjelaskan tentang bagaimana kita bisa berkembang dan juga kita bisa dapat pengalaman baru dengan adanya usaha dan juga pembelajaran. Nah, otomatis dengan adanya growth mindset itu kita harus open minded dulu, bagaimana kita bisa terbuka akan pembelajaran baru setiap harinya. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki growth mindset itu belajar dari tingkat kesulitan. Jadi seberapa sulit ataupun berapa tingkat kesulitannya itu tetap diterjang, walaupun nanti hasilnya itu akan gagal atau enggak. Yang mana jika kita mau coba dulu, otomatis itu buat jadi pengalaman kita untuk yang selanjutnya. Jadi kita harus siap selalu untuk belajar dari setiap kesempatan, belajar dari mana aja dan juga di mana aja. Nggak harus dari sekolah tok, tapi dari berbagai macam sumber yang udah saya jelasin. Walaupun itu nanti berhasil atau enggak, intinya dicoba wae. Oke,
Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita belajar itu akan selamanya. Nggak melulu tentang harus di kelas, duduk di kelas ataupun di sekolah, tapi belajar itu tentang bagaimana kita bisa mencerap informasi dan juga mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, mulai sekarang coba lihat pengalamannya teman-teman setiap hari. Sebenarnya banyak kesempatan yang kita bisa gunakan untuk belajar. Jangan pernah berhenti tanya ataupun jangan pernah berhenti kepo. Kalau orang lain menganggap orang kepo itu caper, jadi kalau menurutku enggak. Jadi kita itu boleh kepo asalkan keponya itu bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasannya teman-teman seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ataupun belum follow Instagram, silahkan subscribe dan juga follow Instagram dulu. Jangan lupa klik tombol like, jangan lupa komentar positif dan juga tinggalkan kenangan baik di video ini di kolom komentar. Oke. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.